Oke, baik lagi channel aku Raditya Fajri. Di video kali ini aku akan sedikit ngasih tahu berapa biaya pendaftaran event trail run yang pernah aku ikutin di tahun 2025 ini. Aku ngikutin event trail run baru 4 event. Yang pertama itu Merbabu Skyrun, terus Merbabu Skyrun, Brother, terus BTS Ultra langsung, dan SLU tentunya di bulan Desember ini. Oke, dari pertama Merbabu Skyrun ya. Karena ada dua, Merbabu Skyrun dan Merbabu Skyrace. Kalau nggak salah Merbabu Skyrun itu baru pertama kali eventnya di 2025. Kalau nggak salah. Merbabu Skyrun 21K aku langsung ikut di tahun 2025. Ini jarak 21 half marathon trail virginnya aku di tahun ini. Langsung Merbabu. Itu ada kualifikasinya 10 kilo road aku pernah. Tapi ya udahlah, kita bahasnya sekarang trail run. Itu harganya 21K itu 850.000 Merbabu Skyrun untuk jarak half marathon. Kenapa aku pengen ikut Merbabu Skyrun dengan jarak marathon? Sebenarnya aku daftar tuh 10K. Cuman kayak pas ngeliat GPX-nya nggak naik ke Gunung Merbabunya. Jadi masih di kaki gunung gitu kan. Kayak aku udah jauh-jauh dari Bandung ke Merbabu, kayak sayang banget gitu. Akhirnya ya sedikit maksa lah dengan kualifikasi yang aku punya. Akhirnya upgrade tuh, dia ngebuka upgrade ke 21. Pokoknya totalnya itu 850.000. Diterima lah tuh, diterima. Ya akhirnya sampailah ke Merbabu gitu. Diterima, ya udah aku ikut. Alhamdulillah finish waktu itu kalau nggak salah 7 jam deh, dari cut off time-nya 9 jam kalau nggak salah ya. Jadi masih oke, karena pada awal-awal tuh di bulan Juni Juli gitu aku masih latihannya lumayan sering lah. Oke, next dari Merbabu Skyrun aku ikut Brother 25. Ini nggak terlalu berat harusnya sih buat teman-teman semua yang nanti 2026 akan ikut. Brother tuh acaranya seru banget, fun, terus secara EG-nya juga nggak terlalu tinggi, jadi bisa dipastikan kalau teman-teman ya seminggu nggak full lari juga masih oke lah, masih bisa finish. Tapi kemarin ada juga yang nggak finish, jangan dianggap remeh juga, namanya trail run, kita nggak tahu ya. Tantangan Brother tuh pasir udah pasti, lebih berat, masuk-masuk ke sepatu segala macam. Terus juga ada tanjakan juga, itu macet, bikin kita harus mikir strategi ke depannya bisa finish di bawah cut off 10 atau enggak. Daftar harganya 20 1.200.000 itu dapat topinya ada nih, kalau salah topinya ada, baju udah pasti, jersey, terus jaket ada ya. Kalau Merbabu tuh dapat jaket kayak windbreaker gitu. Kalau Brother kayaknya enggak deh, tapi topi yang ada ke belakangnya gitu biar nggak panas. Cukup oke sih, terus venue-nya juga bagus, water station bagus, terus after meal setelah race kita dapat makanan soto. Jadi ya oke lah, worth it untuk senang-senang atau virgin race trail. Kayaknya Brother cukup oke lah dengan jarak 25. Kalau misalkan Merbabu yang 21 tuh EG-nya lumayan pedes. Dan Merbabu Skyrace, Merbabu Skyrun ya. Dan Merbabu Skyrun itu jadi kualifikasi aku untuk BTS Ultra 70. Nah, next kita masuk ke BTS Ultra kategori aku 70. Ini aku bahas semuanya di video ini yang aku pernah ikut ya, harganya. BTS Ultra 70 itu 1,6 juta. 1,6 juta, kalian nggak salah dengar, untuk kita mengikuti event lari ultra. Capek, aku cedera sampai sekarang nih, kena ITBS, katanya sih ITBS, nggak ngerti lah. Jadi harus penguatan gitu, harus istirahat, harus recovery. Ya begitulah, 1,6 juta disiksa. Tapi gimana ya, namanya senang ya, namanya hobi, seru lah. BTS Ultra 1,6 juta, aku dapat apa aja? Ya dapat pengalaman,
Oh ya, kenapa aku ikut yang 70 langsung, karena masuk Ranukumbolo. Udah, itu doang sebenarnya alasannya. Ya selain kita dapat petualangannya di sekitaran kaki Gunung Semeru dan juga lain-lain lah pokoknya. Salah satu alasannya adalah masuk Ranukumbolo. Danau Ranukumbolo. Itu kita tahu semua lah, danau terindah ya di kaki Gunung Semeru di kawasan Bromo Tengger Semeru gitu. Aku pernah ke sana 9 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2000 berapa ya? Ya sekian lah, pokoknya lama lah mendaki. Itu sempat nginep di Ranukumbolo 2 malam. Jadi ya karena baru buka juga nih, karena BTS 3 tahun terakhir tuh nggak masuk Ranukumbolo, baru tahun sekarang dia yang kategori ultra 70, 100 sama 170 ya, 100 miles itu masuk Ranukumbolo, walaupun nggak sampai Kalimati, karena dulu-dulu tuh jalur klasiknya masuk sampai Kalimati terus balik lagi. Kita tuh sampai Cemoro Kandang kalau nggak salah ya. Jadi Ranukumbolo dapat oro-oro ombo juga, keren. Cemoro Kandang balik lagi, terus kita bonus lewat jalur Ayek-Ayek tuh. Itu juga jalur jarang banget, kalau pendaki tuh nggak boleh lewat situ. Jadi alhamdulillah bisa masuk ke sana. Ya menurut aku yang suka berpetualang gitu ya, bisa dikatakan berpetualang, suka explore, bayar 1,6 dengan kita bisa masuk Ranukumbolo dengan bebas tanpa guide, worth it banget sih. Dengan ya kita dikasih makan, di setiap pos ada makan, refill minum, kurma, beng-beng segala macam tuh banyak banget. After mealnya juga dapat. Ditambah aku bisa finish. Nah ini ada medalinya 70K walaupun 2 detik sebelum COT. 2 detik sebelum cut off time, jadi 18 jam kurang 2 detik, ada di video sebelumnya. Next aja. Nah ini Siksorogo Lawu Ultra. Siksorogo Lawu Ultra aku ikut event keempat trail aku dengan kategori 30 kilo. Jadi 30 kilo memang gak naik lawu. Karena kalau misalkan yang naik lawu tuh 50, 80, sama 120. Nah itu ada kualifikasi. Walaupun aku pernah BTS, cuman BTS aku tuh sebenarnya untuk tahun depan gitu loh. Aku ngambil Siksorogo Lawu Ultra 30 tuh untuk kualifikasi BTS tahun depan, tahun 2026. Ternyata BTS aku diterima dengan kualifikasi Merbabu. Terpaksa kan harus bayar 1,6 kan, ya udah bayar dengan latihan seadanya tanpa strength training segala macem. Ya adalah strength training dikit-dikit yang mengakibatkan dengkul kiri nih kena nih segini nih, satu gini nih. Ya masih ada ngilu-ngilu kalau lari di road tuh kilometer 10, 8, 9, 10 tuh udah kerasa nyeri. Di SLU pun, di Siksorogo pun 30 aku lari cuman sekitar 7 kiloan atau WS1 tuh berapa ya? WS1 dari start tuh 5 atau 6 kilo gitu. Dari WS1 sampai finish kebanyakan jalan. Apalagi di turunan itu nyiksa banget, kalau udah kena ITBS tuh udah mending nanjak gitu. Aku sempet nyusul tuh di tanjakan malah, bukan di turunan. Di turunan aku udah wah disusul banyak orang lah, jadi ya udah. Tapi alhamdulillah masih finish 8 jam 10 ya, 8 jam 10 menit, karena itu COT nya 10 jam, jadi masih 2 jam, masih longgar. Siksorogo Ultra 30K juga rekomendasi banget buat kalian yang baru ikut event trail, bisa virgin di situ 30. Kalau misalkan virgin ultranya di Siksorogo di Lawu, kayaknya latihannya harus matang banget, harus siap banget biar finish strong. Jangan contoh aku yang cuma latihan ya seminggu paling berapa ya, paling banyak tuh seminggu 4 kali gitu, dan milesnya juga nggak banyak, kayak cuma 10 kilo, lari 2 jam, endurance gitu udah. Ternyata itu kurang banget. Kita harus bener-bener fitness, harus siap biar finishnya strong, biar kalian bisa ikut event selanjutnya. Kalau misalnya udah kayak aku kena, ya harus istirahat dulu. Siksorogo tuh aku sebenarnya udah gak mau start, cuman karena udah bayar, udah pesen tiket bis, udah pesen penginapan juga, jadi ya udahlah, bismillah. Ternyata alhamdulillahnya bisa finish walaupun tidak strong. Oke, mungkin itu aja. 2025 seru. Aku baru mulai lari 6 bulan. Udah ngikutin 4 event trail run, yang race gitu, yang balap. Dan semuanya itu masuk
ada poin ITRA dan UTMB poinnya. Jadi ya bisa dikatakan di Indonesia event-event berkelas semua lah gitu. Mungkin tahun depan 2026 aku mau ikut yang belum tuh pasti Rinjani, karena aku pernah ke Rinjani mendaki. Pengen nyoba lagi ke puncak Rinjani, kategorinya kalau nggak salah 36 juga nyampe puncak gitu kayak TikTok. Terus BTR di Bali pengen banget. Sama sebenarnya Kerinci sih, Kerinci 100 dia tahun 2006 baru buka. Cuman kayak akses ke sana itu aku pernah ngedaki Kerinci kan, akses ke sana tuh jauh, harus ke Padang. Dari Padang nyambung lagi ke Kayu Aro tuh masih 8 jam gitu pakai darat. Jadi harus dipikirkan ikut atau enggak. Paling apa ya? Pengennya sih ikut event di luar negeri gitu, Malaysia atau Chiang Mai kemarin dapat stone kan. Ya mudah-mudahan sehat, rezekinya lancar. Jadi buat teman-teman semua yang pengen ikut event trail, jangan lupa nabung dari sekarang nih, dari sekarang akhir tahun buat 2026. Karena di Januari itu ada Lelono, terus selanjutnya kalau nggak salah CTC. CTC aku sebenarnya mau ikut, cuman masih mikirin kaki biar pulih dulu. Jadi ya udahlah, kita skip dulu. Kita persiapan Rinjani. Yalah.